Selesai juga ya, Wak, UAS kita. Tapi tugas kita belum tahu, Nay. Oh iya, tugas besar Alproma Struktur itu ya? Iya. Jadi yuk kita lihat dulu. Nah, ini loh, Wak, tugasnya. Kamu ngerti nggak, Wak, caranya gimana? Enggak, aku nggak paham. Nanya ke siapa ya kita? Apa sih katanya sama Daru sama Fani aja ya? Oh, kayaknya mereka ngerti nggak sih? Yuk kita Iya. tanya yuk. Kita tanya. Ini soal yang gue maksud Itu dari Mbak Fani. Itu cuma 4 ya? Iya. Guys, mau nanya dong. Mau nanya apa? Kalian ngerti nggak tugas besar Alproma Struktur? Oh, yang tentang GUI itu ya? Iya, yang disuruh bikin kuis itu loh. Ini kebetulan saya juga lagi belajar tentang itu. Kalian mau ikutan nggak? Mau dong, lihat. Sini, mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6RB ingin mempresentasikan tugas besar algoritma pemrograman dan struktur data dengan tema pengembangan aplikasi kuis berbasis GUI menggunakan Python. Sebelumnya, saya di sini ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Fani Salsabila Putri dengan NIM 123450022, lalu Daru Cahyo Aji Sasongko dengan NIM 123450023, lalu saya sendiri, Wana Swala Lasmiuska, yaitu dengan NIM 123450077, dan yang terakhir, Naila Salsabila Fatia Nisa dengan NIM 123450082. Di sini saya akan menjelaskan GUI dalam Python. GUI atau Graphical User Interface adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat lunak atau perangkat keras melalui elemen visual dan grafis, seperti icon, tombol, jendela, menu, dan elemen lainnya yang dapat diakses menggunakan perangkat input seperti mouse, keyboard, atau layar sentuh. Di sini manfaat GUI ada 3, yaitu yang pertama, kemudahan penggunaan. Kemudahan penggunaan di sini untuk mempermudah pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis atau pengetahuan pemrograman. Yang kedua, interaksi yang lebih cepat. Di sini visualisasi membantu pengguna memahami fungsi dengan cepat. Yang ketiga, yaitu dukungan multitasking. Di sini pengguna dapat bekerja dengan beberapa aplikasi dalam jendela yang berbeda. Selanjutnya, komponen dalam GUI. Komponen dalam GUI ada beberapa macam. Yang pertama yaitu icons. Icons di sini merepresentasikan grafis dari fungsi atau file seperti gambar folder untuk directory. Yang kedua adalah tombol atau buttons. Di sini tombol atau buttons elemen interaktif yang dapat diklik untuk melakukan tindakan tertentu. Yang ketiga menu, daftar pilihan atau perintah yang dapat dipilih pengguna. Yang keempat jendela atau windows. Jendela atau Windows adalah area persegi atau persegi panjang tempat aplikasi atau proses dijalankan. Yang keempat adalah formulir atau forms, komponen untuk menerima input dari pengguna. Yang terakhir adalah scroll bars dan sliders. Di sini fungsinya adalah untuk navigasi atau pengaturan nilai dalam rentang tertentu. Library Python to GUI. Di sini kami menggunakan Tkinter. Tkinter adalah modul Python bawaan yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI. Tkinter paling umum digunakan dalam aplikasi GUI dengan Python karena sederhana dan mudah digunakan. Tkinter ini juga memberikan antarmuka berorientasi objek ke toolkit TKGUI. Aplikasi GUI. Program aplikasi kuis berbasis Graphical User Interface yang digunakan menggunakan pustaka Tkinter di Python. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur seperti login, mulai kuis, menambah, mengedit, menghapus soal, nilai skor, serta undo untuk perubahan terakhir. Program ini juga menggunakan struktur data queue atau antrian untuk menyimpan soal-soal yang ditampilkan saat kuis berjalan, serta stack untuk menyimpan riwayat perubahan soal. Di sini ada 3 tujuan. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dalam penggunaan GUI dalam Python menggunakan Tkinter. Yang kedua, mengimplementasikan fungsi stack dan queue dalam aplikasi kuis. Yang terakhir, membuat sistem kuis sederhana dengan GUI dalam Python. Adapun function yang kami gunakan dalam aplikasi kuis berbasis GUI ini yang menggunakan library Tkinter di Python yaitu function login. Function login digunakan untuk input username serta password. Setelah login berhasil, maka akan beralih ke menu utama.
Selanjutnya yaitu function mulai quiz. Function mulai quiz ini memuat semua soal yang ada dalam queue dan memanggil function tampilkan soal untuk menampilkan soal pertama. Selanjutnya function tampilkan soal yaitu berisi dengan indeks dan skor. Pada function ini menampilkan soal dari queue, menampilkan 3 tombol opsi jawaban dan memanggil cek jawaban untuk mengecek jawaban dari pengguna. Selanjutnya yaitu function cek jawaban. Di function ini terdapat indeks, skor, dan pilihan. Mengecek apakah jawaban pengguna benar. Jika benar, skor bertambah 1. Adapun function tambah edit soal. Pada function ini menambahkan soal baru ke dalam list soal quiz dan queue. Mengedit soal berdasarkan indeks yang dimasukkan dan akan menambahkan soal pada saat memulai quiz. Selanjutnya function menghapus soal, di mana menghapus soal berdasarkan indeks dari list soal quiz. Di function ini dapat kita lihat sebagai berikut. Selanjutnya yaitu function undo soal, di mana membatalkan perubahan terakhir dan menghapus soal terakhir dari. Selanjutnya yaitu function undo soal, di mana membatalkan perubahan terakhir dan menghapus soal terakhir yang telah dimasukkan dalam queue soal. Selanjutnya inisialisasi GUI. Pada inisialisasi GUI ini terdapat 1. Root window, di mana membuat jendela utama aplikasi, mengatur ukuran jendela, dan memberi warna latar belakang pada jendela utama atau root window. Selanjutnya pada frame login. Frame login ini menampilkan form login, yaitu berisi label pertama Welcome to Quiztopia untuk menyambut pengguna, serta label kedua Login here memberikan petunjuk untuk login. Ketiga, input text yaitu berisi username serta password. Terakhir yaitu tombol login, memeriksa apakah nama pengguna, kata sandi cocok untuk beralih ke menu utama. Selanjutnya yaitu frame menu utama. Pada menu frame ini, bagian utama setelah login berhasil berisi judul menu utama, tombol mulai kuis, edit soal, serta keluar. Adapun frame tambah atau edit soal dengan scroll bar, di mana kami menggunakan scroll bar membuat halaman yang dapat di-scroll untuk menampilkan form tambah atau edit soal dengan banyak elemen. Selanjutnya yaitu frame untuk soal kuis yang berisi variabel dan tombol. Pada variabel soal teks digunakan untuk menampilkan teks soal saat kuis berlangsung, dan tombol untuk menampilkan opsi jawaban untuk setiap soal. Ketika tombol diklik, maka jawaban akan diperiksa. Selanjutnya yaitu isi queue dengan soal awal, berisi soal queue extend, soal kuis, sebagai berikut. Bagian terakhir yaitu root main loop, di mana bagian terakhir ini menjaga aplikasi tetap berjalan hingga pengguna menutup root window. Semua interaksi pengguna diproses di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana alur program kerja dari kuis yang kita buat. Nah, yang pertama itu diawali dengan login pengguna, di mana di login pengguna ini pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan juga password. Dan di sini ada 2 pilihan, yaitu ada ya dan juga tidak. Di mana kalau pengguna itu memasukkan username atau password yang salah, maka akan ke alur tidak, di mana program akan menampilkan pesan kesalahan. Yang mana setelah itu akan kembali lagi ke login pengguna, di mana pengguna akan diminta untuk selalu memasukkan username dan juga password sampai password dan username tersebut benar. Nah, setelah benar maka kita akan lanjut ke alur yang ya, di mana di alur ya ini kita langsung ke halaman menu utama. Nah, di halaman menu utama ini terdapat 3 button ataupun 3 pilihan, yaitu ada mulai quiz, edit soal, dan juga keluar. Di mulai quiz, pengguna akan diminta langsung untuk mengerjakan quiz, di mana kita ada 4 soal di dalam situ yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, setelah pengguna mengerjakan quiz sampai selesai, maka berlanjut ke halaman tampilan skor secara otomatis. Nah, di halaman tampilan skor ini akan ditampilkan hasil pengerjaan quiz dari pengguna. Nah, setelah itu setelah tampilan skor, maka kita akan diarahkan kembali ke menu utama. Nah, itu kan di pilihan pertama. Nah, kemudian di pilihan kedua itu ada edit soal. Nah, di edit soal ini di dalamnya kita dapat menambah soal, kita dapat mengunduh soal, dan juga kita dapat menghapus soal. Nah, di tambah soal kita bisa menambahkan soal yang kita mau. Jadi
tadi kan kita menyiapkan 4 soal di sebelumnya. Nah, tapi jika kita ingin menambahkan soal baru, kita bisa melakukannya di pilihan tambah soal. Nah, kemudian selain itu ada pilihan undo soal. Nah, di undo soal ini kita menghapus soal terakhir yang kita buat. Jadi misal kita menambahkan 3 soal baru, nah soal yang terakhir yang kita buat itulah yang kita undo atau kita hapus. Nah, kemudian yang terakhir adalah hapus soal. Nah, di hapus soal ini kita bisa memilih soal mana yang ingin kita hapus. Misal kita ingin menghapus soal ketiga, maka kita akan menuliskan indeks kedua di bagian hapus soal, maka soal ketiga tersebut akan dihapus. Nah, kemudian setelah kita mengedit soal-soal ini, kita diarahkan kembali lagi ke menu utama. Nah, kemudian setelah kita mengerjakan kuis dan juga mengedit soal, kemudian kita bisa memilih opsi untuk keluar atau button keluar. Nah, ketika kita memilih keluar ini, maka program akan selesai. Jadi, program akan dikeluarkan. Nah, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Agar dapat membuat aplikasi kuis sederhana, berikut penggambaran alur flowchart lebih lanjut beserta source kodenya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sistem kuis. Nah, setelah dijalankan codingan tadi, kita akan melihat aplikasi kuis yang telah dibuat, yaitu Quiztopia. Tampilan pertama yang akan dilihat yaitu tampilan berupa halaman login. Pada halaman login ini, kita diminta untuk memasukkan username dan password pada kolom input. Nah, username dan password ini sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu username-nya kelompok 6, password-nya 123456. Sistem login ini berfungsi untuk memastikan pengguna terverifikasi sebelum mengakses aplikasi Quiztopia. Nah, jika pengguna salah memasukkan username dan password, pesan error akan muncul menggunakan message box. Hal ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna bahwa input yang dimasukkan itu tidak valid karena tidak sesuai dengan username dan password yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, kita dapat memastikan hanya pengguna yang benar yang dapat mengakses aplikasi Quiztopia. Setelah kita berhasil login, kita akan memasuki tampilan menu utama. Nah, di tampilan menu utama ini terdapat 3 tombol. Nah, tombol pertama yaitu mulai kuis, digunakan untuk memulai kuis dan nantinya akan membuka layar baru dan menampilkan soal-soal kuis. Selanjutnya ada tombol untuk edit soal yang berfungsi untuk masuk ke mode pengeditan soal dan untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah soal-soal yang ada dalam kuis. Selanjutnya untuk tombol keluar, yaitu digunakan untuk menutup aplikasi sepenuhnya dan untuk pengguna yang sekiranya telah selesai menggunakan aplikasi dan ingin keluar. Baik, selanjutnya kita akan coba melihat pada tombol mulai kuis. Nah, ketika kita menekan tombol mulai kuis, kita akan melihat tampilan berupa soal kuis, di mana pengguna akan diminta untuk memilih salah satu jawaban yang menurutnya benar. Nah, setelah semua kuis telah dijawab, aplikasi akan memunculkan skor di akhir dan tombol untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, kita akan melihat pada edit soal. Nah, ketika kita menekan tombol edit soal, kita akan melihat beberapa kolom. Yang pertama, kolom untuk memasukkan soal. Jika kita ingin menambahkan soal kuis, nah kita bisa memasukkan soal yang baru ke dalam kolom yang sudah tertera. Nah, selanjutnya ada beberapa kolom untuk opsi 1, opsi 2, dan opsi 3. Nah, ini digunakan untuk memasukkan atau mengedit pilihan jawaban yang akan disajikan pada soal kuis. Nah, selanjutnya ada kolom untuk jawaban benar. Nah, untuk memasukkan jawaban yang benar dari soal, kita menggunakan indeks, di mana indeks ke-0 mewakili jawaban benar untuk opsi 1, indeks ke-1 mewakili jawaban benar untuk opsi 2, sedangkan indeks kedua mewakili jawaban untuk opsi 3. Selanjutnya ada kolom untuk edit indeks soal. Nah, kolom untuk edit indeks soal ini digunakan ketika kita ingin mengedit soal yang berada pada indeks tertentu sesuai nomor yang dimasukkan. Nah, jika kita memang ingin menambahkan soal baru, kolom edit indeks soal ini boleh dikosongkan saja. Lalu di bawahnya ada tombol tambah soal. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data soal baru atau perubahan yang dimasukkan. Nah, setelah itu ada kolom untuk indeks soal dihapus. Nah, jika kita ingin menghapus soal yang sudah ditambahkan ke dalam kuis, kita bisa memasukkan indeks soal yang ingin dihapus. Lalu ada tombol hapus soal, yaitu berfungsi untuk menghapus soal berdasarkan indeks yang dimasukkan pada kolom input. Selanjutnya ada tombol unduh soal. Nah, di mana tombol unduh soal ini dapat membatalkan penghapusan soal terakhir dan memulihkan soal yang sebelumnya sudah dihapus atau secara tidak sengaja dihapus.
Lalu yang paling bawah ada tombol untuk kembali, yaitu untuk mengembalikan halaman ke menu utama. Setelah kita melihat penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa aplikasi GUI ini dirancang untuk mempermudah proses pengolahan kuis, seperti menambah, mengedit, dan menghapus soal. Nah, dengan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami, aplikasi ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menjalankan kuis secara efisien dan praktis. Nah, setelah kita melihat bagaimana sistem kuis ini dapat berjalan, ternyata aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan. Nah, keunggulannya yaitu ada kemudahan dalam penggunaannya, di mana aplikasi ini dirancang dengan tata letak yang jelas dan tombol yang mudah dipahami bagi pengguna. Selanjutnya, aplikasi ini fleksibilitas karena aplikasi ini memiliki fitur seperti tambah, edit, hapus, dan unduh soal yang memberikan fleksibilitas dalam mengelola kuis sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aplikasi ini efisien karena proses pengolahan kuis dapat lebih efisien dengan adanya kolom edit soal seperti tadi tambah, edit, dan hapus, dan kita memiliki tombol untuk mencegah kesalahan seperti unduh soal. Baiklah, sekian penjelasan sistem kuis berbasis GUI dengan Python dari kelompok 6. Jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.